Apa sih proxy war itu? Menurut pengamat militer dari Universitas Pertahanan Yono Roksodiprodjo menyebutkan, proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proksi atau kaki tangan. Beda dengan strategi perang konvensional yang selama ini kita ketahui dengan menembakkan rudal, menurunkan tank-tank berlapis baja, atau mengirimkan pesawat-pesawat modern dengan teknologi yang canggih. Perang proksi justru menyusup melalui celah-celah yang tidak kita sadari seperti melalui informasi yang kita terima sehari-hari. Informasi-informasi inilah yang digunakan sebagai alat perang yang mampu memanipulasi pemikiran dan mental secara masif. Korupsi. Korupsi itu apa sih? Yang kayak gini, yang ini, atau yang kayak gitu? Sebenarnya korupsi itu bukan seperti itu loh. Korupsi merupakan tindakan meminta, memperoleh, memberi imbalan uang, barang atau keistimewaan bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan kekuasaan dan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai. Nah, korupsi yang kita bahas adalah korupsi skala kecil, seperti penyuapan, pemerasan, dan juga nepotisme. Penyuapan, yaitu bila seseorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud memengaruhinya, agar memberikan perhatian istimewa untuk kepentingan si pemberi. Lalu, narkoba itu apa sih? Narkoba, narkotika dan obat atau bahan berbahaya, nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika. Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah 1. Tanaman papaver, opium mentah, opium masak, candu cijing, cijingko, opium obat, morfina, kokaina, egonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Yang kedua, garam-garam dan turunan dari morfina dan kokaina. Ketiga, campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas. Psikotropika, zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Undang-Undang Nomor 5 1997. Terdapat 4 golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, tetapi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan 1 dan 2 dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian, saat ini apabila bicara masalah psikotropika, hanya menyangkut psikotropika golongan 3 dan 4 sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Zat yang termasuk psikotropika antara lain sedatin, pil BK, ropinol, magadon, valium, mandrax, amfetamin, fensiklidin, metaqualon, metilfenidat, fenobarbital, flunitrazepam, ekstasi, sabu-sabu, lysergic sintetik diethylamide, dan sebagainya. Bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi-sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem saraf pusat, seperti alkohol yang mengandung
etiletanol, inhalen atau sniffing, bahan pelarut berupa zat organik atau karbon yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anestetik jika aromanya dihisap, contoh lem atau perkat, aseton, eder, dan sebagainya. Narkotika mempengaruhi kesadaran. Psikotropika mempengaruhi psikologis. Zat adiktif penyebab kecanduan. Bahwa komunikasi massa itu adalah diseminasi atau penyebaran konten-konten simbolik ya, oleh kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan alat-alat teknologi. Nah, alat teknologi itu ya salah satunya adalah media massa kepada audiens dalam jumlah yang besar dan heterogen. Jadi sebetulnya ya hampir sama dengan komunikasi, tapi yang membedakan adalah komunikasi massa itu menggunakan alat, dalam hal ini adalah media massa. Karena itulah kemudian disebutnya komunikasi massa. Jadi menggunakan media massa, gitu ya. Itulah komunikasi massa.